Setiap kali konflik di Timur Tengah memanas, Amerika Serikat hampir selalu berada di belakang Israel. Tapi mengapa? Apa yang membuat hubungan kedua negara ini begitu erat? Di panggung politik global, aliansi antara Washington dan Tel Aviv bukan sekadar kerjasama diplomatik biasa. Ini adalah salah satu kemitraan paling kokoh, paling mahal, sekaligus paling kontroversial dalam sejarah modern. Selama puluhan tahun, AS telah mengalirkan bantuan militer senilai ratusan miliar dolar, serta menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB berkali-kali demi melindungi Israel dari sanksi internasional. Apakah hubungan ini murni karena kesamaan nilai-nilai strategis di tengah pusaran minyak Timur Tengah, ataukah ada pengaruh besar dari kelompok lobi politik yang bergerak di dalam koridor kekuasaan Gedung Putih? Dalam perjalanan visual kali ini, kita akan membongkar akar sejarah pasca Perang Dunia Kedua, kepentingan intelijen yang dirahasiakan, dan kenyataan geopolitik yang mengikat kedua negara ini dalam sebuah aliansi abadi. Untuk memahami mengapa hubungan ini bisa terjalin begitu kuat, kita harus memutar jarum jam kembali ke masa-masa kelam setelah Perang Dunia II. Dunia saat itu baru saja menyaksikan salah satu kekejaman terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Dampak tragedi Holocaust, pembantaian sistematis jutaan warga Yahudi oleh rezim Nazi Jerman, meninggalkan trauma mendalam yang mengguncang nurani global. Gelombang simpati internasional pun melonjak drastis. Banyak orang Yahudi mencari tanah air nasional, sebuah tempat yang aman di mana mereka tidak lagi menjadi minoritas yang dikejar dan dipersekusi. Tanah Palestina, yang saat itu berada di bawah kendali mandat Britania Raya, menjadi tujuan utama eksodus besar-besaran ini. Dukungan internasional, terutama dari negara-negara pemenang perang, mulai mengalir kuat untuk mewujudkan sebuah negara bagi bangsa Yahudi melalui jalur diplomasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Puncaknya terjadi pada tanggal 14 Mei 1948. Seiring berakhirnya kekuasaan Inggris di tanah tersebut, para pemimpin Zionis mengumumkan The Israeli Declaration of Independence, sebuah proklamasi kemerdekaan yang langsung mengubah peta politik Timur Tengah selamanya. Namun, sebuah negara baru tidak akan bisa bertahan tanpa adanya pengakuan dari kekuatan raksasa dunia. Disinilah Amerika Serikat mengambil peran historisnya. Presiden Amerika Serikat saat itu, Harry S. Truman, menghadapi tekanan besar dari internal penasihat politiknya sendiri. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebenarnya menentang keras karena khawatir hal itu akan merusak hubungan Washington dengan negara-negara Arab penghasil minyak. Namun, Truman mengambil langkah berani yang menantang arus utama pemerintahannya. Hanya dalam hitungan 11 menit setelah deklarasi dibacakan di Tel Aviv, Truman mengeluarkan pernyataan resmi. Amerika menjadi salah satu negara pertama yang mengakui Israel secara de facto. Langkah kilat ini bukan sekadar formalitas diplomatik. Itu adalah sinyal tegas kepada dunia bahwa sejak detik pertama kelahirannya, negara baru di tanah gersang ini telah memiliki pelindung superpower di belahan bumi barat. Memasuki era 1950-an hingga 1960-an, hubungan antara Amerika Serikat dan Israel mengalami pergeseran paradigma yang sangat radikal. Kemitraan ini tidak lagi sekadar didasari oleh rasa simpati pasca Perang Dunia Kedua, melainkan telah terseret ke dalam pusaran geopolitik paling menegangkan di abad ke-20. Pada era Perang Dingin, dalam periode ini, dua kekuatan adidaya dunia, Amerika dan Uni Soviet bersaing memperebutkan pengaruh di setiap sudut bumi, tidak terkecuali di kawasan strategis Timur Tengah. Wilayah ini bukan hanya menjadi jantung dari jalur perdagangan maritim internasional melalui terusan Suez, tetapi juga menyimpan cadangan minyak bumi terbesar di planet ini. Siapapun yang berhasil menguasai Timur Tengah, secara otomatis akan memegang kendali atas urat nadi ekonomi global. Uni Soviet mulai menancapkan kukunya dengan sangat agresif di kawasan ini. Moskow menawarkan bantuan ekonomi, pembangunan infrastruktur masif, hingga persenjataan modern berskala besar kepada rezim-rezim nasionalis sekuler di dunia Arab. Menghadapi ekspansi komunisme yang kian nyata di gerbang selatan Eropa, Washington menyadari bahwa mereka tidak boleh tinggal diam. Amerika membutuhkan sebuah benteng pertahanan yang tak tergoyahkan, sebuah jangkar strategis yang bisa diandalkan kapanpun situasi memanas. Di tengah kalkulasi politik yang dingin itulah, peta aliansi baru resmi terbentuk. Di mata para perencana militer di Washington,
Israel dianggap sekutu penting Amerika di Timur Tengah. Negara kecil ini tidak hanya memiliki stabilitas politik internal yang sangat kuat di tengah kawasan yang bergejolak, tetapi juga memiliki angkatan bersenjata yang luar biasa disiplin, taktis, dan efektif. Pilihan strategis ini semakin dipertegas oleh konfrontasi dengan musuh utama saat itu, yaitu negara-negara Arab yang dekat dengan Soviet. Polarisasi ini mencapai puncaknya ketika Mesir di bawah pimpinan Gamal Abdel Nasser bersama Suriah dan Irak secara terbuka memosisikan diri di kubu yang berseberangan dengan Barat dan menerima pasokan jet tempur serta penasihat militer dari Kremlin. Ketika Perang 6 Hari meletus pada tahun 1967, Israel berhasil menghancurkan kekuatan militer koalisi Arab yang disokong Soviet hanya dalam hitungan hari. Peristiwa ini mengejutkan dunia sekaligus memberikan pembuktian mutlak bagi Washington. Israel bukan lagi sebuah negara lemah yang membutuhkan belas kasihan bantuan. Mereka telah membuktikan diri sebagai aset intelijen dan militer paling berharga bagi Amerika Serikat untuk memotong cakar-cakar pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah. Sejak saat itulah, bantuan militer Amerika yang awalnya hanya berupa pinjaman kecil, berubah menjadi air bah pasokan senjata tercanggih yang mengalir tanpa henti. Mengapa Amerika Serikat terus mengalirkan dana hibah militer senilai miliaran dolar setiap tahunnya ke Tel Aviv? Jawabannya terletak pada kalkulasi militer yang sangat pragmatis. Di dunia pertahanan global, Israel memiliki 3 pilar kekuatan utama yang menjadikannya aset paling berharga bagi Washington: teknologi militer maju, jaringan intelijen kuat, dan posisi strategis yang berada tepat di jantung persimpangan 3 benua. Israel tidak sekadar membeli senjata, mereka adalah laboratorium inovasi militer. Mulai dari sistem pertahanan udara paling mutakhir di dunia hingga teknologi perang siber tingkat tinggi, semua dikembangkan di sana. Bagi Pentagon, Israel adalah tempat uji coba terbaik di dunia nyata, combat proven, untuk menguji efektivitas persenjataan buatan Amerika dalam berbagai medan pertempuran modern. Di sisi lain, jaringan intelijen mereka yang legendaris, seperti Mossad, secara konstan menyuplai informasi rahasia tingkat tinggi mengenai pergerakan kelompok ekstremis dan dinamika internal negara-negara Timur Tengah langsung ke meja kerja CIA. Informasi krusial ini mendasari setiap keputusan strategis yang diambil Amerika, tanpa harus menerjunkan ribuan tentara mereka sendiri ke medan perang. Di pusat dari seluruh kekuatan taktis ini, berdiri sebuah organisasi militer yang sangat disegani, Israel Defense Forces atau IDF. Angkatan bersenjata ini dirancang untuk selalu berada dalam kesiapan tempur tertinggi, didukung oleh doktrin militer yang agresif dan adaptif. Melalui lensa pertahanan nasional mereka, Amerika melihat Israel sebagai mitra keamanan penting di kawasan Timur Tengah. Hubungan ini telah berevolusi menjadi sebuah simbiosis mutualisme yang sangat dalam. Amerika berperan sebagai penyokong dana dan pelindung diplomatik, sementara Israel bertindak sebagai penjamin stabilitas regional yang mengawal kepentingan-kepentingan vital Barat, termasuk mengamankan jalur pasokan energi dunia dari potensi gangguan kekuatan rival. Bagi para perencana strategi di Washington, memiliki sekutu seperti IDF berarti Amerika memiliki sebuah pangkalan militer raksasa yang mandiri, sangat kuat, dan selalu siap bergerak di kawasan paling bergejolak di bumi, tanpa harus membayar biaya politik dan sosial dari pengerahan pasukan domestik mereka sendiri. Jika Anda ingin memahami mengapa kebijakan luar negeri Amerika Serikat begitu konsisten membela Israel, Anda tidak bisa hanya melihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Anda harus melihat apa yang terjadi di dalam negeri Amerika sendiri. Di Amerika terdapat kekuatan politik domestik yang sangat terorganisir. Salah satunya adalah komunitas Yahudi yang berpengaruh. Meskipun secara populasi jumlahnya relatif kecil, komunitas ini memiliki tingkat partisipasi pemilu yang sangat tinggi, terkonsentrasi di negara-negara bagian penentu, swing states, serta menduduki posisi-posisi penting di bidang hukum, media, akademisi, dan finansial. Pengaruh ini dimanifestasikan melalui mesin lobi politik yang luar biasa masif, seperti AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Kelompok lobi ini bekerja dengan sangat rapi. Mereka memastikan bahwa setiap politisi yang mendukung Israel akan mendapatkan kucuran dana kampanye yang melimpah, sementara mereka yang berani mengkritik Israel akan menghadapi tantangan politik yang sangat berat dalam pemilu berikutnya. Di Capitol Hill,
mendukung Israel adalah taruhan politik yang paling aman bagi seorang politisi. Namun, kejutan terbesar dalam politik domestik Amerika bukan datang dari komunitas Yahudi, melainkan dari kelompok evangelis Kristen yang mendukung Israel karena alasan keagamaan. Kelompok ini memiliki jumlah massa yang jauh lebih besar, mencapai puluhan juta warga Amerika, terutama di wilayah Bible Belt. Bagi kaum evangelis, keberadaan negara Israel modern bukanlah sekadar urusan geopolitik sekuler, melainkan pemenuhan dari nubuat kitab suci, profesi. Mereka percaya bahwa kembalinya bangsa Yahudi ke tanah leluhur mereka adalah syarat mutlak yang tertulis dalam eskatologi atau teologi akhir zaman. Karena keyakinan teologis yang mendalam inilah, basis massa evangelis yang sangat besar ini menjadi motor penggerak utama di dalam Partai Republik untuk memberikan dukungan tanpa syarat kepada Tel Aviv. Kombinasi unik antara lobi sekuler strategis dari komunitas Yahudi dan dorongan teologis dari kelompok Kristen evangelis, hal ini membuat dukungan terhadap Israel sering mendapat dukungan bipartisan. Baik Partai Demokrat maupun Partai Republik, yang biasanya selalu bertengkar dalam segala hal mulai dari pajak hingga layanan kesehatan, akan langsung bersatu dan memberikan suara bulat jika itu menyangkut bantuan militer atau perlindungan diplomatik untuk Israel. Di Amerika, membela Israel bukan lagi sekadar kebijakan luar negeri, melainkan sebuah konsensus politik dalam negeri yang sakral. Meskipun aliansi ini tampak tidak tergoyahkan di koridor kekuasaan Washington, di panggung opini publik global dan domestik Amerika sendiri, riak-riak penentangan kini mengalir semakin deras. Banyak pihak berpendapat bahwa dukungan Amerika Serikat terlalu berat sebelah dan telah membutakan Washington dari pelanggaran-pelanggaran hukum internasional kemanusiaan di lapangan. Para kritikus luar negeri, organisasi hak asasi manusia, hingga generasi muda Amerika mendesak bahwa Amerika seharusnya lebih netral dalam konflik Israel-Palestina. Dengan bertindak sebagai pelindung mutlak, Amerika dinilai telah kehilangan legitimasinya sebagai mediator perdamaian yang jujur. Honest broker. Setiap penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat di PBB untuk mementahkan resolusi gencatan senjata dipandang sebagai tindakan yang memperpanjang siklus kekerasan dan penderitaan warga sipil. Kebijakan ini dianggap merugikan citra moral Amerika di mata dunia, memicu sentimen anti-Barat yang luas, dan justru membahayakan keamanan nasional para diplomat serta tentara Amerika yang bertugas di seluruh belahan bumi. Namun, di seberang tembok kritik tersebut, para pembuat kebijakan luar negeri di Washington dan para pembela aliansi ini memiliki argumen penangkis yang tidak kalah kokoh. Dari kacamata real politik, pihak lain berargumen bahwa Israel adalah sekutu demokratis utama Amerika di kawasan Timur Tengah yang dikelilingi oleh rezim-rezim otokratis, teokrasi, dan ketidakpastian politik. Bagi kubu ini, Israel dan Amerika Serikat disatukan oleh ikatan yang jauh lebih mendalam daripada sekadar transaksi militer, yaitu kesamaan nilai-nilai mendasar. Keduanya adalah negara demokrasi dengan sistem hukum yang independen, kebebasan pers, dan pemilu berkala yang hidup. Meninggalkan Israel di tengah kepungan musuh yang secara terang-terangan ingin menghapusnya dari peta dunia, dianggap sebagai bentuk pengkhianatan moral terhadap sesama negara demokrasi. Di dunia yang kian terpolarisasi, mempertahankan sekutu yang paling stabil, paling setia, dan berbagi nilai ideologi yang sama bukan lagi sekadar pilihan politik luar negeri, melainkan sebuah keharusan strategis untuk mempertahankan pengaruh nilai-nilai kebebasan Barat di Timur Tengah. Hubungan Amerika dan Israel bukan sekadar soal agama atau politik. Ia terbentuk dari sejarah panjang, kepentingan strategis, dan dinamika politik yang berlangsung selama puluhan tahun. Menurut kalian, faktor apa yang paling besar membuat Amerika terus mendukung Israel? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe untuk terus membongkar narasi geopolitik dunia lainnya. Terima kasih telah menonton.